Selamat pagi dan selamat hari Sabat pada kita semua. Pada hari ini kita akan mengadakan perbincangan ringkasan sekolah Sabat bagi pelajaran Sabat yang kelima yang bertajuk Marilah Kepadaku. Izinkan saya untuk membaca ayat hafalan yang terdapat dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Oke, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu sebelum kita berkenalan dengan ahli panelis kita yang terlibat dengan perbincangan sekolah Sabat pada pagi ini. Nama saya Elda Elvin Dinari. Saya bertugas sebagai fasilitator ataupun guru sekolah Sabat di Gereja SDA. Seterusnya saya silakan kepada rekan Santi sebelah saya untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat hari Sabat semua. Selamat pagi. Nama saya Jimri Santi. Saya bertugas sebagai pemimpin pelayanan dan sidang bekerja. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Nama saya Cini Santi. Saya adalah elder Ketandir Gereja Jasa. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya Flores Edi, bertugas sebagai elder pembangunan di Gereja Pinasang Merauke. Terima kasih pada panelis yang sudah memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan saat ini sebelum kita memulakan perbincangan ringkasan sekolah Sabat kita ini, Sabat yang kelima ini, bertajuk Marilah Kepadaku, saya akan memimpin dalam doa pembuka. Mari kita bersama-sama tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terpuji dan maha kudus nama-Mu untuk selamanya Tuhan. Terima kasih pada pagi Sabat ini Engkau sudah memberi kami kesempatan dan ruang dan waktu dan kesehatan yang baik sehingga kami bersama dengan panelis dapat berkumpul untuk berbincang pelajaran sekolah Sabat pada Sabat yang kelima ini. Kami mohon hikmat, pengertian dan kebijaksanaan dari surga. Roh Kudus Tuhan yang Maha Tinggi menyertai setiap kami ya Tuhan. Apa yang kami bincangkan dan nyatakan itu datang daripada Tuhan. Berkati setiap alat-alat yang digunakan untuk menjalankan program ini agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yes, pada pertanyaan yang pertama, saya ingin ajukan pertanyaan kepada Elder Florence. Elder sudah bersedia. Pertanyaan adalah seperti berikut. Bagaimana kita dapat mengalami kelegaan yang Yesus tawarkan? Bagi pendapat saya, kita akan mengalami kelegaan yang Yesus tawarkan ini dengan datang dekat sama Tuhan melalui doa. Dalam hal ini bukan saja masalah kita boleh kita kongsikan kepada Tuhan, tetapi perasaan gembira, senang juga kita luahkan kepada Tuhan. Setelah kita berdoa, maka kita harus lakukan apa yang kita doakan itu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membantu kita
dalam mencapai kelegaan itu dengan bantuan Roh Kudus. Terima kasih respon daripada Dr. Ren, jelas dan ringkas. Dan untuk pertanyaan ataupun persoalan yang kedua, saya minta Elda Jibril untuk bersedia. Persoalannya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan kelegaan? Terima kasih. Kelegaan adalah sesuatu situasi yang lepas dari segala perkara. Bermakna apabila kita melakukan sesuatu, kita lepas daripada membuat sesuatu itu dan kita mendapat suatu pencapaian, kita akan merasa lega. Tapi dalam konteks Alkitabiah yang kita pelajari pada sahabat ini, kelegaan itu haruslah ada hubung kaitnya dengan Tuhan. Oke. Selain itu, terdapat persyaratan bagi mendapatkan kelegaan ini. Dan persyaratan itu kita nampak di dalam Matius 11 ayat 28 yang mengatakan di awal ayat itu ialah marilah. Bermakna suatu jemputan kepada semua manusia. Dan jemputan itu kalau kita sahut, kita akan datang kepadanya. Dan perkara apabila kita datang kepada Tuhan itu adalah merupakan pilihan kita, yang tepat. Apabila kita datang kepada Tuhan, maka itulah satu kelegaan yang sejati, yang benar-benar kita rasa nikmat kelegaan itu, berbanding dengan kelegaan yang konteks duniawi, yaitu kita hanya merasa selesa dalam keadaan semasa di sementara sahaja. Jadi seterusnya pilihan kita untuk datang kepada Tuhan itu adalah merupakan satu keyakinan bahwa kita ini bergantung penuh kepada Yesus, dan ini pastinya menjadikan kita itu lebih mengharapkan Yesus itu sebagai juru selamat kita ataupun sebagai pembantu di dalam kehidupan kita. Dalam apa juga masalah, pastinya Tuhan Yesus akan memberi kelegaan sejati kepada kita. Terima kasih pada Elda Jimri. Jawaban beliau sangat jelas. Dan kita akan beralih kepada persoalan yang ketiga. Kali ini saya mohon Elda Jini untuk bersiap sedia. Soalannya, mengapakah Yesus memerintahkan kita untuk memikul kopnya? Sebaik saja dia memberikan pelawanan untuk menyerahkan beban kita mendapatkan kelegaan yang sejati. Saya persilakan Elda Jini. Dalam hal ini sebenarnya Yesus menuntut penurutan kita yang sejati akan perintah-perintah yang dia berikan kepada manusia. Selain itu, hal ini juga menjelaskan satu hubungan yang intim antara manusia dan Tuhan itu terjalin
Mari kita lihat dalam pelajaran hari ini. Di sini ada mengatakan bahwa kita tidak memikul kuknya, kita hanya disandarkan kepadanya, karena kuknya itu enak dan bebannya ringan. Nah, dan dalam konsep ini harus disertakan dengan proses pemuridan, yaitu mengalami sifat penurutan dan komitmen yang tinggi. Terima kasih pada Elder Jini. Saya percaya kita sudah dapat satu penjelasan yang begitu baik sekali. Dan sekali lagi saya akan berbalik kepada Elder Florem untuk pertanyaan atau persoalan yang keempat. Persoalannya adalah, apakah maksud dari kuknya dalam ayat Matius pasal yang ke-11 ayat 29? Silakan. Oke, terima kasih. Kuk adalah kiasan dari undang-undang yang merujuk kepada hukum sunat. Maksud dari Matius 11 ayat 29 adalah suatu proses penurutan dan komitmen manusia akan pencipta. Kita dapat menjadi duta Tuhan dan mengongsikan kabar baik kepada orang di sekeliling kita. Pikullah kuk yang kupasang dalam Matius 11 ayat 29. Kita diminta memikul salib, memikul kuk yang dipasang oleh Yesus. Oke, bagaimana hubungan Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai anaknya mematuhi satu tujuan yang sama. Kuk sebuah kepatuhan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Terima kasih pada Elder Florem. Kunci di sana adalah proses penurutan kan. Jadi saya tanpa membuang masa atau berlengah lagi, saya seterusnya kembali lagi kepada Elder Jimri untuk pertanyaan persoalan yang kelima. Apakah yang dimaksudkan lemah lembut dan rendah hati? Oke. Menurut tulisan Ellen G. White dalam pelajaran sekolah Sabat hari Selasa, mengatakan, bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari pimpinan ilahi, malaikat Tuhan dan datang dekat, Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang berlimpah. Ada banyak arti lemah lembut dan kerendahan hati yang kita dapat lihat melalui media sosial. Namun arti yang terbesar yang kita boleh lihat adalah melalui kesungguhan kita mencari Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup. Terima kasih pada Elder Jimri. Sekali lagi kita perlu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Oke, untuk pertanyaan yang ke-6, sekali lagi saya mohon Elder Jimri untuk bersiap sedia. Soalannya, apakah perbedaan antara kuk yang Tuhan minta kita bawa dan kuk pertambahan yang Paulus katakan kepada kita? Saya persilakan. Sebenarnya Paulus maksudkan dengan kuk perhambaan, ia tidak merujuk kepada hukum Tuhan ataupun hukum 10. Sebaliknya adalah melalui penurutan dengan iman, pemahaman bahwa keselamatan kita terjamin bukan berdasarkan hukum, tetapi kebenaran Kristus yang menyelimuti kita. Kita dapat memiliki istirahat dan kebebasan yang sejati. Hal ini bermaksud bahwa kuk yang disebut di sini adalah sebuah penurutan dan komitmen kita yang didasarkan kepada iman,
kepada Yesus. Terima kasih kepada Elder Jini. Sekali lagi, konsep penurutan itu ditekankan dalam persoalan ini. Jadi kita akan masuk kepada uraian daripada setiap ahli panelis kita. Mohon kita akan buat satu kesimpulan. Ini merupakan pertanyaan yang ketujuh. Jadi saya akan bermula daripada yang terhampir daripada saya, Elder Jimri, lepas itu Elder Jini, dan yang terakhir adalah Elder Florence. Oke, persoalannya, pada pendapat Anda, apa yang kita dapat pelajari dari pelajaran sekolah sahabat pada hari ini melalui tajuk Marilah Kepadaku. Saya persilakan Elder Jimri. Oke. Sebagai kesimpulan daripada tajuk kita pada sahabat ini, tajuk pelajaran sekolah sahabat, marilah kepadaku, berpusat kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu itu adalah berpusat kepada Tuhan. Kalau kita membuat sesuatu dan itu adalah atas kekuatan kita, termasuklah dalam apa juga yang kita lakukan, itu tidak ada kenikmatannya. Tetapi kalau semua pun kita bersandar kepada Tuhan, maka itulah kenikmatan yang kita terima melalui tajuk-tajuk yang kita bincangkan sebentar tadi. Terima kasih pada Elder Jimri. Saya ambil kata kunci di sana, bersandar sebetulnya pada Tuhan. Itu adalah ringkasan daripada beliau. Dan seterusnya kepada Elder Jini, silakan kesimpulan daripada Elder. Ya, marilah kepadaku. Satu janji indah Yesus kepada setiap manusia. Setiap orang pasti ada beban masing-masing, ada masalah masing-masing. Dan pastinya kalau kita tidak ada pengharapan, sudah pasti itu akan menjadi satu bebanan yang tidak ada orang yang boleh membantu. Tapi pelajaran kita pada sahabat ini, marilah kepadaku adalah satu pengharapan setiap manusia, bahwa kita tidak selama-lamanya memikul beban yang berat, sebab ada Tuhan yang sudah menawarkan janji yang indah, yaitu marilah kepadaku, sebab Tuhan akan meringankan segala bebanan yang manusia hadapi. Sekiranya kita betul-betul berserah pada Tuhan. Itu adalah Terima kasih kepada Elder Jini. Ya, Yesus itu sebagai penanggung beban kita. Jadi saya ingin mempersilakan Elder Florence dengan kesimpulan pada pelajaran sekolah sahabat kita pada pagi ini. Saya persilakan. Terima kasih. Marilah datanglah kepada Yesus untuk belajar. Tidak ada guru yang terbaik melainkan Tuhan Yesus. Belajarlah kepada Yesus yang penuh kasih, lemah lembut, penyabar, dan kasih kepada semua. Dan kita sebagai murid-muridnya haruslah menjadikan Tuhan sebagai guru yang terbaik. Tuhan itu adalah guru kita. Dan dia ada satu tujuan yang sama dengan tujuan kita, yaitu menyiapkan umat-umat Tuhan untuk diselamatkan. Sekian. Terima kasih kepada Elder Florence dengan kata kunci Yesus itu adalah sebagai guru agung kita. Jadi sebelum kita menutup perbincangan sekolah sahabat kita ini, izinkan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Elder Jimri, Elder
Gini dan Elder Torrens yang bersama-sama dengan kita untuk berbincang sekolah sahabat kita pada pagi ini. Jadi saya simpulkan dengan satu kesimpulan ringkas saja daripada keseluruhan perbincangan kita pada pagi ini. Yang pertama, kita akui Yesus sebagai sumber kedamaian dan tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan dan untuk meninggikan Yesus dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan ya, dengan penuh kerendahan hati. Tanpa Yesus, siapalah kita? Jadi seperti yang dikatakan tadi, Yesus adalah sumber kedamaian. Yesus adalah yang menanggung beban kita dan Yesus adalah guru tanggung kita. Ketiga kata kunci daripada para penulis kita. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada komitmen Elder bertiga dan kepada semua penonton yang bersama-sama mengikuti perbincangan sekolah sahabat kita pada pagi ini. Jadi saya mempersilakan Elder Torrens untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terpujilah namamu ya Bapa, sebab terhasilnya perbincangan kami pada sekolah sahabat hari ini. Kiranya undangan yang luar biasa dari perbincangan sebentar tadi semoga memberi jaminan keselamatan bila mana Yesus datang ke dunia yang kedua kali. Bapa, berkati kami dengan Roh Kudus untuk mendapat pengetahuan dan pengertian sebagai bekalan kami untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah namamu. Ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian dan begitu saja perbincangan kita pada